Salam bahagia untuk Bapak Guru hebat dimanapun berada. Saya Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Bapak Ibu Guru hebat, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi CGP untuk menunjukkan pemahaman CGP mengenai keseluruhan materi. CGP diberikan kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang dihadapinya. Unsur-unsur apa saja yang CGP butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan di 5 etika sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dalam hal ini, kesempatan tersebut berupa mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal CGP, dan juga di tempat atau lingkungan sekolah lainnya. Hasil wawancara ini akan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari di modul 3.1 ini. Hasil analisis akan dijadikan sebuah refleksi atas praktik pengambilan keputusan di 5 etika yang telah dijalankan di sekolah asal CGP dan di sekolah-sekolah lain di lingkungan CGP itu sendiri. Adapun kepala sekolah sasaran yang akan diwawancara adalah yang pertama, kepala sekolah induk dari CGP itu sendiri, yaitu SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Dr. Iketut Bau SPD MPD, dan kepala sekolah lain atau di lingkungan CGP, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tejakula, Bapak Gede Beni Kurniawan SPD MPD, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tejakula, Bapak Ketut Mulyana SPD MPD. Berikut kita saksikan wawancara yang telah dilakukan. Pada kasus satu ini, wawancara dengan Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Dr. Iketut Bau SPD MPD. Secara singkat, permasalahannya adalah sebagai berikut. Ketika melaksanakan upacara dewayatnya, ada usulan dari beberapa guru untuk membuat pelinggih baru di depan sekolah. Dari usulan tersebut, setelah dibicarakan dengan beberapa pihak, ternyata ada yang tidak setuju. Sehingga dengan adanya setuju dan tidak setuju, kepala sekolah mengalami dilema untuk memutuskan apakah diterima atau tidak usulan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video wawancara berikut. Selamat siang Bapak, hari ini saya mohon izin untuk melaksanakan wawancara berkaitan dengan teknis atau teknik Bapak di sekolah ini untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Pak Yan, silakan Pak Yan. Izin Bapak ya, pertanyaan yang pertama di sini, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berkaitan dengan dilema etika, kalau menurut pendapat saya Pak Yan ya, dilema etika ini kan sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang kita anut
nilai-nilai keyakinan yang kita anut. Nah, selama saya ceritakan yang di sekolah kita saja. Nggih, silakan Pak. Selama saya menjadi pimpinan di SMK Negeri 3 Singaraja, yang berkaitan dengan dilema etika itu, kalau saya renungkan, cara saya mengidentifikasi bahwa itu adalah hal yang berkaitan dengan etika, hal-hal yang berkaitan dengan moral, biasanya saya identifikasi dengan perasaan saya, dengan keyakinan saya. Apakah masalah ini nanti akan berdampak kepada yang sifatnya menyinggung perasaan, yang sifatnya bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut bersama atau tidak. Jadi selama ini identifikasinya baru sebatas itu dengan mempertimbangkan, anggaplah pertimbangan pribadi yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang khususnya saya anut, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bapak ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya memiliki kepentingan yang sama nih, kekuatan yang sama. Pasti di sini kan ada dilema Pak ya. Nah, bagaimana Bapak caranya untuk menjalankan atau pengambilan keputusan tersebut? Baik Pak ya. Kebetulan ada satu peristiwa yang kayaknya sangat cocok ini untuk sesi pertanyaan ini yang saya pakai untuk ini. Kemarin kita ketika melaksanakan kegiatan Dewoyatnya, kan ada satu keinginan, di satu pihak ada keinginan untuk mendirikan Pelinggih baru, sementara di pihak lain katakanlah tidak setuju dengan pembangunan Pelinggih baru itu. Nah, pendekatan yang saya lakukan adalah katakanlah ini di kedua kubu ini kita lakukan pendekatan secara personal dengan menggali terlebih dahulu maksud dan tujuan, karena teman-teman yang memiliki keinginan untuk mendirikan Pelinggih baru punya alasan-alasan yang secara rasional itu benar, sementara teman-teman yang kurang setuju dengan pendirian Pelinggih juga memiliki alasan-alasan rasional yang benar dengan menggunakan alasan-alasan secara tidak saja secara skala tetapi secara niskala. Sementara Pak Yan tahu saya kan orang baru, oleh karena itu berbagai informasi yang perlu saya dapatkan untuk mengambil satu keputusan. Dan yang kita lakukan adalah pendekatan secara personal kepada katakanlah pentolan dari masing-masing kubu yang menginginkan pendirian Pelinggih. Tentu kita dekati secara personal, kubu yang tidak menginginkan kita dekati secara personal, kemudian kita pertimbangkan dengan nilai-nilai yang kita punya, dan akhirnya kita putuskan sesuatu yang diterima oleh pengusul pendirian Pelinggih dan juga bisa diterima dengan baik oleh mereka yang tanda kutip menentang pendirian Pelinggih. Jadi pada dasarnya Pak Yan mungkin sudah menyadari tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila kita mengkomunikasikan dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan, keyakinan teman-teman kita. Saya kira untuk pertanyaan yang kedua demikian Pak Yan. Baik Bapak, terima kasih nih penjelasannya. Selanjutnya dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, di antara kedua kubu itu kan sama-sama memiliki kepentingan juga. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini, yang biasa dilakukan Pak? Tampaknya ini ada kaitannya dengan jawaban yang tadi. Yang pertama tentu pendekatan personal. Ya. Di dalam pendekatan personal itu tidak saja kita
hanya melakukan pendekatan berdasarkan nilai-nilai etika. Ada hal-hal yang lain yang memungkinkan teman-teman yang memiliki konflik ini jauh lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan sekolah. Jadi ketika kita setelah dalam melakukan pendekatan personal itu memberikan data-data, kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh lembaga kita, saya memiliki keyakinan dan ini sudah dibuktikan, itu bisa diterima oleh teman-teman. Itu kan dalam kasus yang berkaitan dengan seperti di luar kepentingan siswa. Nah, tentu kalau ada kepentingan siswa akan mencari pendekatan atau tahap-tahap penyelesaian yang berbeda. Baik Bapak, saya lanjutkan dulu nih pertanyaan berikutnya berkaitan dengan yang hal tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif Pak, yang bisa Bapak lakukan? Dan berdasarkan pengalaman yang khususnya yang jalani di sekolah ini, tampaknya kita lebih cenderung mengambil pertimbangan berkaitan dengan kepedulian. Ya. Walaupun seperti yang Pak Yan bilang terakhir itu, kita sama-sama mengetahui tidak ada keputusan kita yang bernilai mutlak. Selalu ada hal-hal yang ketika kita sudah mengambil keputusan dan ternyata itu memang layak diperbaiki, kita perbaiki. Sama seperti yang Pak Yan lakukan, pembiasaan yang Pak Yan lakukan di kelas mengenai peraturan kelas itu. Jadi dalam hal ini perasaan saya kok cenderung ke arah kepedulian. Ya. Walaupun demikian tetap dasar-dasar kita mengambil sebuah keputusan itu adalah fakta, data-data yang kita kumpulkan. Seperti di awal yang sampaikan pada Pak Yan, pendekatan personal itu tampaknya jauh lebih efektif daripada pendekatan secara formal. Jarang kita bisa mengambil keputusan langsung di situasi rapat, karena itu terkesan agak kaku. Dan tampaknya sedikit terlambat kita mengambil keputusan, tetapi dampaknya, goncangannya itu tidak terlalu keras lah, karena sudah kita antisipasi sebelumnya. Jadi kalau bisa dirunut, memang kita mengambil langkah pengambilan keputusan itu dasarnya fakta, data, yang mana kita sekali lagi tidak mengagungkan, tidak mengutamakan yang namanya peraturan, karena peraturan itu kan sudah tidak punya hati. Kalau A ya A, kalau B ya B. Bayangkan kalau kita nggak peduli, karena kita kan dibalik sesuatu yang dialami teman, pasti ada alasan tertentu yang kadang-kadang harus kita nilai secara perasaan, tidak kita nilai secara peraturan. Jadi benar apa yang Pak yang katakan, bahwa keputusan yang kita ambil selama ini tidak bernilai mutlak, karena itu akan disesuaikan. Kadang setelah berjalan 1 minggu baru kita mendapatkan data baru kita kumpulkan lagi teman-teman kita. Yang kira gitu Pak ya. Baik, yang lanjutkan Pak Nggih. Berikutnya Pak Niki berkaitan dengan tadi apa yang diputuskan itu, apa saja selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada. Kalau dikaitkan dengan dilema etika, kalau keputusan-keputusan yang sifatnya akademik, keputusan-keputusan yang sifatnya peraturan, itu kan sebenarnya nggak terlalu beginilah dampaknya. Ya, misalnya katakanlah keputusan akademik, kalau nilai anak-anak tidak memenuhi standar, ya sudah, tidak naik kelas. Ya, mengikuti aturan. Nggak selesai dah, nggak ada dampaknya. Nah,
ketika keputusan-keputusan itu yang menyangkut perasaan, tentu ini harus kita pertimbangkan lebih matang. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang harus memenuhi sebagian besar perasaan teman, maka tantangan terberatnya itu adalah kita beda generasi. Ya. Kalau nggak salah, kita di sini itu di luar murid ya, di luar murid itu hampir ada 3 sampai 4 generasi. Nah ini setiap generasi menganut nilai yang berbeda. Ya. Ini tantangan terberatnya. Walaupun Pak Yan bersama saya bersama-sama di sini memiliki keyakinan seperti tadi, tidak ada hal yang sebesar apapun ketika niat kita baik, kemudian kita komunikasikan dengan baik, pasti akan menemukan jalan. Itu ada jalan. Keyakinannya ya, bahwa tidak memenuhi harapan semua orang di seluruh pelosok dunia ini nggak ada keputusan yang bisa memenuhi mengakomodir semuanya. Seluruh pasti ya, ada saja. Tetapi paling tidak rata-rata airnya itu ada, sehingga gejolak itu tidak mengganggu perjalanan perahu besar kita, kan gitu analoginya. Baik Pak, yang lanjutkan lagi nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau istilahnya jadwal di sini Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau masalah? Lanjutnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah waktu atau jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Tergantung nilai rasanya. Atau ya, kalau tidak dikaitkan dengan dilema etika, tergantung permasalahan apa. Kalau memang masalahnya bisa kita selesaikan langsung, harus mengambil keputusan yang cepat, ya harus diselesaikan saat itu. Tetapi untuk yang berkaitan dengan etika, kadang-kadang kita perlu, karena begini Pak Yan sudah menyadari, orang-orang bilang jangan pernah mengambil keputusan ketika kita dalam keadaan emosi yang tidak stabil kan. Ini harus dipegang. Nah, itu menunjukkan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan etika, masalah-masalah yang berkaitan dengan moral, kadang-kadang tidak boleh kita paksakan diselesaikan pada hari itu, walaupun tidak terjadwal. Paling tidak ada waktu untuk mengendapkan dan memikirkan kembali, menimbang-nimbang kembali baik buruknya untuk diputuskan. Jadi secara jadwal tidak ada Pak Yan, tetapi tergantung konteksnya. Maaf Pak, saya potong. Kembali lagi ke permasalahan tadi, masalah ada yang setuju atau tidak setuju untuk pembuatan pelinggih. Nah di sini apakah ada waktu Bapak untuk memutuskannya atau langsung pada saat itu memberikan jawaban? Ada waktunya, karena kan tadi sebelum memutuskan, kita perlu data, fakta. Ya, mencari data nih. Bahkan kita kan mencari pertimbangan teman-teman yang sudah purna tugas di sini, ya, untuk mencari informasi. Ya. Karena kalau semakin banyak informasi kan semakin jelas gambarannya. Ya, semakin jelas gambarannya. Dan pada akhirnya yang memutuskan itu adalah keyakinan kita sendiri bahwa inilah yang benar, ya. Tapi sekali lagi berharap semuanya plong itu tampaknya bisa menerima semua. Ya. Jadi secara jadwal nggak ada, tetapi bahwa jeda waktu, ada jeda waktu sebelum untuk memberikan keputusan. Lanjut lagi ya Pak. Nah, pertanyaan berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada? Kalau berkaitan dengan dilema etika,
tidak saja seseorang Pak Yan, banyak. Banyak Ya. ya. Tidak saja dari sisi senioritas, tetapi yang dari junior itu pun bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Karena sekali lagi ketika angle-nya, sudut pandangnya dari berbagai arah, itu lebih gampang mengambil keputusan. Ya. Pak Yan sudah tahu, kita sudah tahu di sini. Sebelum mengambil keputusan, kadang-kadang walaupun tidak secara langsung, minimal dengan media online yang kita punya, WhatsApp, kita bertanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, kalau dampaknya begini, bagaimana, kalau keputusan yang kita ambil begini, bagaimana, dan rasa kebersamaan teman-teman yang kita minta pertimbangan itu kan tampaknya mengutamakan sekolah dari berbagai pertimbangan itu. Jadi tidak mengkultuskan satu orang, ya. Kecuali memang keputusan-keputusan yang sifatnya spiritual itu harus kita serahkan kepada ahlinya. Ya, kalau yang masih bersifat etika, yang bersifat perasaan, keyakinan yang masih bisa kita perbincangkan di antara kita, kita tidak perlu harus dengan orang ini, asalkan nyambung dengan keyakinan dia yang sebagai pengambil keputusan, kemudian bertanggung jawab atas keputusan itu, ya sudah, itu mempermudah. Ya. Tidak saja yang mempermudah, mempersulit juga ada. Ada ya malah. Ya, karena kan seperti perbincangan kita tadi, generasi kita itu macam-macam. Ya. Ada generasi yang kayak Bisma, dia mengikuti perubahan tapi dia nggak mau berubah, kan gitu. Ya. Tetap aja menggunakan kebenaran masa lalu untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya harus menggunakan kebenaran saat ini. Yang saat ini. Tapi sekali lagi, ketika kita tidak sama-sama kekeh, bisa kok ketemu nanti titik ujungnya. Bisa, Pak. Baik, Bapak. Niki, pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau dari berbagai problem yang kita hadapi, kemudian kita putuskan, pembelajaran terbesar itu sebenarnya kesabaran, Pak Yan. Kesabaran. Ya, karena dari setiap masalah itu kita dapat belajar sebenarnya. Entah yang cenderung ke arah menolak atau cenderung ke arah yang mendukung, dari dua-dua sisi ini sama-sama kita dapatkan pelajaran, dan tampaknya memang harus ada ya antara pro dan kontra itu untuk menemukan jalan yang terbaik. Jadi perlu kita sebenarnya diajarkan secara tidak langsung bahwa setiap masalah itu akan bisa diselesaikan astungkare dengan sedikit kesabaran, ya. Karena kalau kita nggak sabar, kita mengambil keputusan justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih ruwet mungkin, Pak. Jadi pelajaran yang terpenting selama ini adalah kesabaran dalam menangani berbagai masalah. Tidak saja dilema etika. Pak Yan sudah tahu anak-anak kita begitu banyak masalahnya, guru-guru BK kita mengatakan orang tuanya rengas begini, begitu dan sebagainya. Tapi tampaknya selama kita bersabar mendengarkan keluh kesah mereka dan seterusnya, tampaknya sejauh ini sampai hari ini tidak sih terjadi konflik yang berkepanjangan. Sepanjang kita tampaknya alasnya itu, dasarnya itu sabar sedikit. Jangan kita saja yang mau dengerin juga orang lain. Saya kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dari beberapa pertanyaan tadi, Bapak sudah menjelaskan bagaimana Bapak mengambil langkah dalam mengambil
keputusan, terutama keputusan yang sifatnya dilema Pak ya. Ada kepentingan yang menerima, ada yang menolak. Ini kan tentu selaku pemimpin diperlukan kemampuan di sini untuk melakukan hal tersebut. Oke, terima kasih Pak. Pada kasus 2, wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tejakula, Bapak Gede Beni Kurniawan SPD MPD. Secara singkat, permasalahannya adalah sebagai berikut. Ada masalah dalam penanganan kedisiplinan murid yang sering terlambat. Setelah dilakukan pendataan, koordinasi, dan komunikasi, ternyata murid yang terlambat ada masalah pribadi yang menyebabkan terlambat, seperti masih membantu orang tua berjualan. Di sisi lain, di bagian pembina kesiswaan tetap meminta menegakkan aturan sekolah. Tentu selaku kepala sekolah mengalami dilema dalam memutuskan masalah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video wawancara berikut ini. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Pak. Mohon maaf nih saya mengganggu waktunya Pak Beni. Pada hari ini saya minta waktu untuk wawancara untuk meminta cerita atau berbagi pengalaman dari Pak Beni berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid tentunya, terus dengan dasar nilai-nilai kebajikan universal dan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siap. Itu kira-kira percakapan kita hari ini, Pak Beni. Oke, siap Pak. Siap ya Pak Beni ya. Langsung aja Pak Beni. Kita akan membahas itu selama ini bagaimana nih Pak Beni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya Pak Cawi, terima kasih nih pertanyaannya. Pertanyaan pertama udah berat. Ya, jadi betul Pak Cawi ya, di sekolah saya khususnya itu permasalahan yang ditemui ya lumayan kompleks ya. Jadi banyak masalah yang ada ya, di sekolah saya yang baru. Saya bertugas di SMA 2 Tejakula itu baru 1 tahun lebih sedikit ya. Di banyak masalah yang ditemui dan tidak jarang masalah yang ditemui itu memang nggak kompleks begitu. Jadi begitu banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam permasalahan itu. Yang saya kira itu termasuk ke dalam permasalahan dilema etika. Karena kita betul-betul harus hati-hati dalam mengambil solusi terhadap permasalahan itu. Sehingga nanti bisa membuat solusi itu bisa berpihak pada seluruh pihak begitu kan, tidak hanya kepada siswa saja gitu kan, karena masalah itu tidak selalu memberatkan atau titik beratnya atau permasalahan itu muncul dari siswa, tapi juga mungkin sekali dari guru, pegawai dan lainnya. Baik, terima kasih Pak Beni. Selanjutnya bagaimana nih Pak Beni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di sekolahnya Pak Beni ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana memutuskannya? Betul ya, nyambung dengan yang tadi itu kan. Jadi permasalahan yang kita temui itu memang memutuskannya itu tidak gampang begitu. Harus betul-betul memang dilihat atau menganalisis berbagai macam data. Oleh karena itu pertama yang kita harus miliki adalah data atau informasi yang akurat. Jadi data dan informasi ini betul-betul nanti kita kumpulkan dari berbagai pihak begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ambil dari satu sumber saja, maka kita akan mungkin salah mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu pertanyaan tadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah melengkapi data dan informasi. Nah, kemudian setelah data dan informasi itu lengkap dari berbagai macam pihak itu, maka kita adakan ya konsep 3K yang kami ambil di sekolah, yaitu komunikasi, 3K ya. Ada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk memecahkan permasalahan itu. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Beni. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apa sih permasalahan yang pernah
Pak Beni alami? Nah, bisa cerita ya, berbagi ya. Aduh, banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Salah satunya Ya, mungkin ya. salah satu mungkin ya, yang biasa nih, standar yang mungkin di sekolah Pak Cawi juga ditemukan. Misalnya ada siswa yang kerap sekali terlambat tuh misalnya. Iya, siswa gitu kan. terlambat. Sering kali terlambat begitu. Kalau misalnya kita melihat merujuk pada aturan yang ada, maka siswa ini misalnya sekian kali terlambat, maka dia dihukum, skorsing apa segala macam gitu kan, tergantung dari aturan yang ada di sekolah. Dan itu sebenarnya sudah menjadi kesepakatan bersama begitu kan. Iya, ada Dan kesepakatan. ada kesepakatan biasanya gitu kan. Tetapi kalau kita hanya melihat itu saja, ya tadi kan saya sebut data informasi itu betul-betul lengkap. Maka kadang-kadang kita jadi salah mengambil keputusan. Sebutlah misalnya anak yang terlambat ini ternyata permasalahannya, alasannya itu karena sebelum dia berangkat harus membantu orang tuanya dulu, Membantu misalnya orang di pasar tua. tuh misalnya. Iya. Nah, kalau kita hukum tuh bayangkan itu kan, kita skorsing, kita kemudian berikan punishment yang berat. Nah, oleh karena itu penting kiranya sebelum kita mengambil keputusan itu, maka kita lihat alasan dari anak ini kenapa terlambat gitu. Nah, sehingga kadang-kadang kesepakatan aturan yang tadinya dibuat itu bisa jadi tidak digunakan secara utuh begitu kan. Iya, Ada kebijakan di sana yang tadi disebutkan di awal berpihak pada siswa, berpihak pada orang-orang yang sebenarnya harus dibantu. Dibantu. Gitu. Nah, Iya. saya kira Baik. begitu. Pak Baik, Cik. ya. Lumayan nih. Menarik kasusnya Pak Beni ya. Ya itu baru kasus kecil tuh. Ya, menarik, benar. Nah, dari kasus itu tentu Pak Beni selaku pimpinan di sekolah punya langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, nah tadi ya, jadi tadi sempat sebutkan bahwa data informasi kita kumpulkan seperti contoh tadi itu kan, maka data dan informasi dari berbagai macam pihak itu kita sangat perlukan. Dan kebetulan di sekolah kami memang data dan informasi itu kita sudah kumpulkan dengan baik begitu, tidak Ya. hanya dari satu unsur tapi berbagai macam pihak. Nah, sehingga data itu akurat. Bahkan tidak hanya sekadar dari pihak sekolah saja data dan informasi itu, maka kita juga ambil dari luar sekolah. Nah, sebutlah misalnya dari siswa, dari orang tua siswa, dari masyarakat. Gitu. Nah, itu tadi setelah itu terkumpul dengan baik, baru kita komunikasikan. Kita duduk bersama nih, gitu kan, dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Karena kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan sendiri, gitu ya. Harus diputuskan bersama-sama. Semikian sehingga nanti keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Ya, komunikasi. Jadi kita komunikasikan semuanya, menyampaikan sesuatu, dan kepala sekolah itu harus menjadi pendengar yang baik juga pada satu sisi, dan sisi lain wajib menjadi problem solver juga terhadap permasalahan yang ditemui. Kemudian koordinasi dengan seluruh pihak, gitu kan. Contoh tadi misalnya terlambat, jadi kita koordinasikan dengan orang tua siswa bahwa anaknya itu punya tanggung jawab A, B, C, D, gitu kan, sedemikian sehingga nanti orang tua bisa memahami. Kemudian kita kolaborasikan bersama seluruh unsur dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sekiranya begitu. Baik, ini lumayan ya, artinya jelas sekali langkah-langkah yang Pak Beni lakukan ya di sekolah untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, dari langkah-langkah tersebut, hal apa saja yang selama ini mungkin menurut Pak Beni anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan pada kasus yang contoh tadi, yang efektif lah sebenarnya. Nah, itu dah. Yang paling efektif. Saya kira komunikasi itu yang paling efektif ya. Jadi karena permasalahan utama dalam pengambilan keputusan semacam inilah memahamkan pihak-pihak tersebut gitu. Nah, jadi memahamkan, karena setiap solusi yang kita ambil kadang-kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Kadang-kadang begitu. Tetapi kita bisa memahamkan semua pihak gitu. Kadang-kadang dia udah paham tapi belum puas, bisa jadi begitu bisa kan. jadi, Nah, oleh karena itu dengan komunikasi kita bisa memahamkan mereka bahwa ini loh situasinya, ini loh kondisinya, ini loh yang kemudian kita bisa jadikan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang memang, dan dari sekian banyak yang kita temui memang paham dia. Tapi walaupun karena dia memiliki pendapat A yang masih menyertai dirinya, kadang-kadang ingin kekeh bahwa itu yang paling benar. Tetapi di satu sisi dengan komunikasi itu kita bisa memahamkan yang bersangkutan, sehingga bisa menjadi landasan untuk mengambil keputusan-keputusan berikutnya. Baik, ya, itu kira-kira. Nah, Pak Beni kembali lagi tadi merujuk berkaitan dengan siswa yang sering terlambat ya, atau mungkin bahkan tidak sekolah. Nah, tentu dari sisi aturan kan sudah
ada ya, betul. ya mengatur ini ya. Ya. Itu aturannya berupa apa saja nih Pak Beni yang Ya. ada di sekolah Pak Beni? Ya, kami kebetulan di sekolah itu sudah punya sistem ya, kami namakan Sipantas itu. Sistem Sipantas, Sipantas, ya, ya. sistem pencatatan tata tertib sekolah gitu. Jadi itu sudah dibuatkan aturannya dan sudah disepakati sebenarnya. Jadi seluruh warga sekolah sudah bersepakati pada tunduk pada aturan itu gitu. Nah, semisal itu sudah terlambat, itu ada poin-poin yang dikumpulkan gitu. Dan itu pada satu titik dia akan masuk ke punishment atau hukuman yang didapatkan gitu. Nah, ini yang kemudian kita benahi tempo hari ya. Ini baru beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah kita launching. Sebelumnya kita kadang-kadang hantam kromo gitu kan. Kadang-kadang kita melihat terlambat siswa tersebut pada satu titik begitu. Jadi sudah banyak baru kemudian kita lihat, wah ini anak ini sudah banyak sekali terlambat, sudah banyak sekali nggak masuk, berarti harus dihukum gitu. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah sistem yang ada lampu kuningnya lah gitu kan. Oh, ini udah kuning nih gitu kan. Ada peringatan gitu kan. Berarti kita harus dekati, kita harus cari, jajagi dan kita gali. Tadi yang saya sebutkan data dan informasi dari permasalahan itu. Ya. Jadi dengan adanya lampu peringatan ini kita sudah mulai bergerak ini kan. Kita untuk mengumpulkan data-data informasi itu. Demikian sehingga nanti keputusan yang kita ambil pada satu masa nanti betul-betul ada dasarnya gitu. Ya, by data ya. Oh, betul by data. Jadi kita betul-betul berdasarkan data kita ngomong gitu. Ini efektif sekali nih. Tadi mungkin saya tambahkan bahwa yang efektif satu lagi adalah data. Ketika kita ngomong data lebih gitu kan, banyak pihak yang mungkin berdebat itu menjadi tidak bisa. Tidak usah diperdebatkan. Oh, tidak bisa juga. Nah, sudah ada jelas ya. Oh, iya. Nah, contohlah misalnya ada satu sisi ada siswa yang permasalahan seperti yang tadi saya sebutkan, itu udah membuat surat pernyataan yang begitu banyak begitu dan memang alasannya itu tidak masuk akal itu. Kalau kita ngomong udah misalnya memang harus diberikan hukuman ataupun mungkin kita perlu mengatakan hukuman ya atau memberikan pelajaran dengan cara yang lain dengan mengeluarkan itu maka semua pihak akan menyadari gitu kan. Sebutlah orang tua misalnya sudah menandatangani itu nggak ngomong lagi gitu kan. Oh iya benar gitu kan saya sudah berjanji melakukan ini. Bisa menerima jadinya. Bisa menerima konsekuensi yang harus didapat ya. Baik. Itu data. Luar biasa nih Pak Beni. Saya lanjutkan lagi nih. Selama ini hal apa yang merupakan tantangan nih Pak Beni dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang contoh yang tadi? Ada nggak tantangannya ya? Wah banyak. Banyak tantangannya ya. Tantangan dari berbagai macam ya, termasuk juga ya tim yang kita ajak bekerja juga menjadi sebuah tantangan bagaimana memahamkan seperti yang tadi disebutkan. Dan tantangan yang paling berat adalah pihak-pihak yang memang melihat satu permasalahan itu dari sudut pandangnya gitu. Hanya melihat satu sudut pandang dan versinya dia sendiri gitu, versi dia sendiri dan keinginan dia sendiri. Jadi egoisnya itu. Nah, pokoknya ini gitu. Nah, ini yang susah. Saya sebutkan tadi bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi ya seperti yang tadi saya sebutkan, memahamkan itu saya yakin pasti bisa. Sebutlah tadi misalnya dengan data yang kita berikan, terkadang ya namanya banyak variasi orang begitu, dia tidak mau terima gitu kan, walaupun dia sudah mengatakan bahwa surat pernyataan itu dengan berbagai macam cara mengatakan bahwa enggak, maksud saya begini kemarin itu gini, nah begitu kan. Nah ini tantangan bagaimana kita bisa memahamkan yang bersangkutan bahwa pengambilan keputusan ini memang sudah ada dasar-dasarnya, landasannya sudah kuat begitu. Itu tantangannya kira-kira Pak. Iya, Jadi ada tantangan ya. Ya, pastinya. Dihadapi. Selanjutnya, apakah dari sebuah kasus tadi Pak Beni punya target umpamanya dalam penyelesaiannya? Ini kasus ini atau permasalahan bisa segera selesaikan mungkin dalam sehari, seminggu atau dalam bulan-bulan ini. Apakah seperti itu pola dalam penyelesaian pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang ada? Karena begitu banyak masalah ya, jadi begitu kompleksnya permasalahan, apalagi di sekolah saya nih saat ini banyak sekali masalahnya, kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita muncul gitu masalahnya, sehingga kita tidak bisa menggunakan batasan waktu untuk memecahkan permasalahan. Tergantung dari permasalahan yang memang kita temui.
kadang permasalahan itu memang wajib hukumnya seketika kita harus selesaikan. Harus diselesaikan. Ya, karena kalau tidak selesaikan hari ini maka kemungkinan akan berakibat fatal begitu kan, berdampak pada yang lainnya. Tapi ada kalanya juga kita pelan-pelan dulu gitu kan, pelan-pelan dulu sambil kita mengumpulkan data informasi dan kita buatkan jadwalnya. Oh, besok ketemu dengan ini, lusa ketemu dengan ini, kemudian pada satu titik kita bisa memutuskan. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak bisa kita menghantam ke rumus setiap masalah itu kita buatkan jadwalnya begitu. Ya, baik. Ya. Berarti menyesuaikan tergantung apa permasalahannya. Ya. Sehingga permasalahan itu kalau memang harus segera diputuskan, ya bisa di sore itu. Kalau memang masih memerlukan jeda, untuk memang benar-benar mendapatkan keputusan yang terbaik, ya itu perlu waktu. Ya. Baik, Pak Beni ya. Itu dari sisi waktu tadi ya. Selanjutnya apa atau adakah seseorang atau tim yang selama ini bisa membantu Pak Beni dalam menjalankan tugas dalam proses pengambilan keputusan? Ya, saya sangat yakin bahwa kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Sangat yakin sekali bahwa kepala sekolah itu bukan penentu segalanya di sekolah, sehingga membutuhkan pihak-pihak yang lain yang mendukung dalam semua hal itu, termasuk mengambil keputusan. Jadi ada ya tim di sekolah saya, kebetulan memang kita bentuk tim gitu kan, ada timnya yang memang pengumpul data, kemudian melihat sistem itu begitu tiap saat sehingga bisa mengetahui grafik kondisi anak-anak kami di sekolah. Kemudian ada eksekutor juga, ada yang guru BK yang kemudian mengumpulkan data keluar, dan satu hal lagi, guru senior ini penting. Ya, senior ya. Guru senior juga penting. Kenapa? Karena budaya di tiap-tiap sekolah itu kan terkadang berbeda. Budaya di tiap-tiap daerah itu berbeda. Sehingga saya seringkali juga berdiskusi dengan guru senior untuk bisa mengetahui budaya yang berkembang di daerah itu. Bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya di sekolah itu juga kita pakai sebagai dasar juga. Oh, kalau dulu tuh begini memutuskan, begini dampaknya Pak, itu kan. Nah, ini ada kan gambaran, ada gambaran. Oh, ya, ternyata beda dengan sekolah di sana ya. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga. Nah, artinya ya betul ada yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Pertama tim, kemudian yang kedua adalah guru senior. Guru senior ya, tetap dilibatkan di sana. Ya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, nggak terasa Pak Beni ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Pak Beni, pembelajaran apa nih yang dapat Pak Beni petik dari pengalaman Pak Beni dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya, betul. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah setahun lebih sedikit jadi kepala sekolah ini, dalam hal memecahkan masalah itu begitu banyak ya. Kompetensi sosial saya itu mulai terbentuk begitu. Mulai terbentuk. Karena terus terang saja mau dikondisikan. Ya Pak Jawi, kalau dulu menjadi guru biasa ataupun sebagai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu kadang kita seperti yang tadi saya sebutkan, saya termasuk pihak-pihak yang kadang-kadang melihat dari sudut pandang satu saja gitu kan. Aturan ini loh, aturannya Pak, ini loh harus begini. Boleh kadang kita kaku begitu kan. Nah, tapi duduk sebagai kepala sekolah itu tidak bisa melihat satu sisi saja gitu kan. Kita harus betul-betul melihat secara komprehensif. Kita harus betul-betul memastikan keputusan itu sangat bijak begitu. Jadi semua pihak itu betul-betul terkondisikan gitu, walaupun memang tidak sepenuhnya kita bisa memuaskan, tetapi bisa memahamkan mereka bahwa pengambilan keputusan ini memang dilandasi oleh berbagai landasan, tidak hanya sekadar landasan yuridis saja gitu kan, ada normatif, ada banyak lah gitu kan yang melandasi. Ya kira-kira itu Pak Jawi, itu pembelajaran yang sangat berharga. Luar biasa nih Pak Beni. Nah Pak Beni, tadi yang terakhir ya, ini puncaknya nih. Ada nggak pesan dari Pak Beni kepada kami ini? Apa sih sarannya atau pesannya ketika kita dalam memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan? Ya, untuk
Pak Cawi ya, agak susah nih memberikan pesan-pesan sebenarnya. Mungkin apa dari pengalaman yang ada. Ya, Memang ada. tapi dari apa yang tadi kita ceritakan itu, maka kita bisa mengambil benang merah sebenarnya. Ya, termasuk pengalaman saya ya sebagai pembantu kepala sekolah tadi. Ya yakinlah, percayalah bahwa di posisi kepala sekolah itu melihat banyak sudut pandang dan Pak Cawi rasanya pasti sudah memahami itu dan belajar untuk bisa memposisikan diri juga menjadi pimpinan begitu demikian, sehingga kita juga belajar melihat, mencermati seluruh permasalahan yang ada di sekolah itu dilihat dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kepala sekolah semakin percaya diri, semakin yakin bahwa solusi yang diambil itu benar-benar didukung oleh semua pihak. Dan dari saat ini ya coba, dan saya yakin Pak Cawi juga sudah melakukan, ya teman-teman juga begitu kan, data informasi itu betul-betul dibuat selengkap mungkin, karena itu yang akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang nanti akan muncul di belakangnya. Ya dengan data dan informasi yang akurat, maka astungkare solusi yang diambil itu tepat. Baik, terima kasih Pak Benny. Ya, nggak terasa nih banyak hal nih yang kita dapatkan nih dari berbaginya hari ini dari Pak Benny. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang. Pada kasus 3, wawancara dengan Kepala SMK Negeri 2 Tejakula, Bapak Ketut Mulyana SPD MPD. Permasalahannya adalah ada seorang guru yang berasal dari sekolah setempat mengajukan izin untuk tidak melaksanakan tugas mengajar karena ada upacara adat. Sedangkan guru yang bersangkutan ada jam mengajar di kelas 10. Guru tersebut menyampaikan bahwa upacara adat ini sangat penting diikuti karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepala sekolah mengalami dilema untuk memutuskan apakah diberikan izin atau tidak guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas. Untuk selanjutnya, mari kita simak wawancara dengan Bapak Ketut Mulyana SPD MPD. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kali ini saya bersama Bapak Ketut Mulyana, Kepala SMK Negeri 2 Tejakula. Ini wawancara lanjutan dengan kepala sekolah di lingkungan atau di sekitar sekolah CKP. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi Pak Wayan. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Wayan, sehat. Sehat ya. Nah, pada pagi ini saya mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak Ketut untuk diwawancarai berkaitan dengan pengalaman Pak Ketut dalam mengambil keputusan di sekolah. Tentu yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, berhubungan juga dengan kepentingan siswa, dan tentu keputusan yang diambil tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Wayan. Jadi ampure niki gitu. Mohon maaf karena kemungkinan informasi yang bisa yang berikan itu tidak terlalu banyak. Terus terang karena dia kan juga baru, jadi kepala sekolah baru 2 tahun ini. Jadi per Maret 2021 yang mulai ditempatkan di SMK Negeri 2 Tejakula. Kemudian sekolahnya juga baru Pak Wayan. Jadi ini baru angkatan ketiga. Yang dulunya itu adalah SMA Satap Negeri Tejakula. Itu. Jadi sekali lagi kemungkinan informasi yang bisa Tiang berikan mengenai pengalaman Tiang sebagai kepala sekolah itu mungkin tidak bisa terlalu banyak, kan, tapi mari kita bersama-sama mencoba begitu, apa istilahnya, berbagi pengalaman lah dengan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketut ya sudah akan berbagi pengalaman nih. Pak Ketut, kita mulai nih pertanyaan yang pertama nih. Selama ini Pak Ketut, bagaimana Pak Ketut dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Wayan. Untuk kasus-kasus seperti ini, terutama kita di sekolah di desa, tentu itu akan lebih banyak terkait dengan adat dan juga budaya di desa tempat kami bertugas Pak Wayan. Ya, jadi mau tidak mau
kita sebagai seorang kepala sekolah, seorang pemimpin di sekolah tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita bertugas, Pak Wayan. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Karena kegiatan di masyarakat ini tentu akan melibatkan warga sekolah kita, baik itu siswa, pegawai, dan juga guru, Pak Wayan. Ini yang makanya kita harus sedikit banyak belajar juga tentang adat istiadat di daerah setempat di sekolah kami bertugas, gitu, Pak Wayan. Baik, lanjut Pak Ketut. Nah, selama ini bagaimana Pak Ketut menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Ketut menjalankan keputusan tersebut? Terima kasih Pak Wayan. Untuk pengambilan keputusan dalam hal seperti ini memang kita diperlukan sedikit energi begitu untuk berpikir ya, berpikir karena bagaimanapun juga ini kita berbicara tidak masalah salah dan benar, tidak termasuk juga di aturan secara hukum kan mereka tidak ada kaitan ini. Jadi mereka ini adalah betul-betul norma kan, etika di masyarakat begitu. Jadi kalau tiang biasanya akan selalu memakai kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat. Contoh misalnya ini yang paling sering terjadi di sekolah tiang di SMK Negeri 2 di Cikule, misalnya saat pembelajaran terjadi ada beberapa orang guru minta izin pulang lebih dulu misalnya, padahal dia kan ada jam mengajar ini. Ada jam mengajar. Ya, secara etika kan mereka harus mengajar, tapi di sisi lain mereka harus melaksanakan persembahyangan di pura gitu. Dan waktunya juga kadang-kadang di saat-saat jam pembelajaran begitu, misalnya jam 9 atau jam 10. Nah, di sini tentu dia akan berpikir lebih banyak lagi tentang adat di sana, bahwa mereka untuk ke pura itu mereka wajib begitu. Mereka wajib. Nah, disinilah kita harus lebih arif mengambil keputusan bahwa keputusan di masyarakat itu kira-kira akan mengikat mereka. Terutama masalah kalau mereka di masyarakat dinilai tidak tidak kooperatif begitu dengan masyarakat, juga nggak bagus, Pak ya. Jadi di sisi lain kalau kita memberikan mereka di sekolah tugas, juga kasihan juga mereka begitu, kasihan. Akhirnya kita akan bisa mengambil keputusan bahwasanya tugas mereka digantikan oleh guru yang lain begitu. Di sana di sekolah itu kan ada istilahnya MGMP, dia punya MGMP. Nah, guru yang lain kita tugaskan begitu. Atau karena jumlah tenaga kami sedikit, kalau emang tidak ada guru pengganti, kami suruh mereka memberikan tugas sehingga anak bertugas di sekolah. Mereka boleh melaksanakan persembahyangan dengan syarat kalau sebelum jam pulang sudah selesai mereka harus kembali lagi ke sekolah gitu. Ya, kembali lagi bekerja sesuai dengan jam yang diatur oleh pemerintah begitu, Pak. Baik Pak Ketut, terima kasih. Ternyata Pak Ketut langsung nih menceritakan kasus yang real yang terjadi di sekolah Bapak nih. Iya, itu realnya Pak. Langsung juga Pak Ketut tadi menyampaikan langkah atau prosedur apa yang diambil ya untuk memberikan peluang kepada guru yang bersangkutan ketika akan melakukan izin untuk melakukan persembahyangan. Lanjut Pak Ketut, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, nah hal-hal apa saja nih yang selama ini Pak Ketut anggap efektif dalam pengambilan keputusan, contohnya pada kasus dilema yang seperti tadi Pak? Tentu kita harus banyak belajar dari kehidupan masyarakat di sana sebelum mengambil keputusan. Memang ada beberapa langkah-langkah yang harus kita jalankan. Misalnya kita identifikasi dulu masalah ini akan kemana kan begitu. Ya, apakah masalah ini hanya untuk keluarga, apakah keluarga besar kan itu, keluarga kan ada keluarga kecil, keluarga besar, ada masyarakat kan gitu dia. Jadi kalau hanya melibatkan keluarga kecil, ya kita kalau bisa tundalah dulu gitu, misalnya kalau keluarga incaran keluarga sendiri. Tapi kalau sudah melakukan keluarga besar, apalagi ke masyarakat, ya kita harus berikan dia skala prioritas gitu. Jadi kepentingan masyarakat lah kita utamakan dulu. Kasihan juga nanti kalau kita terlalu memblok mereka untuk bekerja di sekolah kan, nanti penilaian masyarakat bagaimana? Itu akan menyangkut juga nanti dengan penilaian kita sebagai pimpinan di sekolah.
ya nanti jangan-jangan kita dinilai oleh masyarakat sebagai pimpinan yang otoriter kan begitu. Otoriter. Otoriter, ya jangan-jangan nanti itu nanti penilaian masyarakat. Apalagi sekarang ini pernah yang juga ikuti apa itu seminar, kalau nggak salah seminar itu namanya SMK Membangun Desa kan begitu. SMK Membangun Desa, kalau nggak salah waktu itu yang ikut di SMK 1 Kesade. Jadi peran kita di SMK itu untuk membangun desa di mana sekolah itu berada itu sangat-sangat penting begitu. Jadi jangan kita menyamakan antara SMK yang berada di kota dengan SMK yang ada di desa. Jadi memang kita betul-betul harus masuk ke lingkungan di desa di mana sekolah itu dibangun. Terus terang kami SMK Negeri 2 Tejekulu ini berada di sangat-sangat di desa, ya, Desa Sembiran namanya. Sembiran yang memang kalau kita hitung dari kota sih hampir 50 kilo Pak Wayan. 50 kilo ya, lumayan Pak ya, dari 50 Singaraja kilo, ke ya. Desa Sembiran. Di mana adat setempat itu sangat-sangat kental Pak Wayan. Jadi yang sendiri baru nyampe di sana juga sedikit terkaget-kaget begitu dengan adat istiadat masyarakat di sana gitu. Justru baiknya di sana semua kegiatan yang ada di sekolah yang terkait dengan adat dan budaya yang kita laksanakan di sekolah itu diambil alih oleh masyarakat begitu. Beda banget dengan kalau kita di sekolah di kota. Ya, kalau di sana semua kegiatan adat yang terkait dengan upacara adat itu akan diambil alih oleh desa. Jadi sekolah itu tidak perlu sendiri melaksanakan kegiatan itu begitu. Nah, dari sinilah kita berpijak dengan melihat latar belakang seperti itu, kegiatan seperti itu. Jadi kita tidak mungkin menghambat kalau misalnya ada siswa, pegawai, guru kita itu akan ikut melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, melaksanakan upacara adat dimanapun begitu, selama ini masih dilaksanakan oleh desa, gitu Pak Yan. Ya, jadi prosedurnya seperti itu. Ya. Baik Pak Ketut, terima kasih penjelasannya. Ya, karena di masyarakat desa yang adatnya masih kental dan ada kita di lingkungan tersebut memang harus saling berkomunikasi ya, berkoordinasi sehingga proses juga pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa berlangsung dengan baik juga. Ya, Nah, tentu dari proses pengambilan keputusan yang Pak Ketut sudah lakukan tadi itu ada nggak tantangannya Pak Ketut dalam kasus-kasus contoh yang tadi? Tentu Pak Wayan, setiap pengambilan keputusan itu mesti kita dihadapkan oleh dua hal begitu kan, antara iya dan tidak kan begitu. Ada tantangan ini. Nah, dari tantangan ini kita harus juga berani ambil resiko dari apa yang akan kita ambil begitu. Nah, misalnya sebagai contoh begitu. Ada misalnya tentu akan permasalahan muncul dari teman yang berasal dari desa itu sendiri dan juga teman yang berasal dari luar desa itu kan begitu. Ya, kenapa kok teman ini sering sekali minta izin begitu. Sering sekali minta izin sementara kita dari luar Desa Sembiran itu kan jarang sekali mengikuti kegiatan. Nah, inilah disinilah kita harus menjadi orang yang lebih bijak gitu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Ya, kita sampaikan apa adanya karena kepentingan mereka itu kepentingan masyarakat, bukan kepentingannya dia pribadi. Ya, kalau kepentingannya pribadi mungkin masih kita bisa tunda dulu kan begitu, kalau nggak pagi siang boleh malam kan gitu. Tapi ini karena kepentingan masyarakat itu misalnya dia harus ngayah, harus maturan, ya kita harus jalankan Pak ya. Harus jalankan. Ya, sering juga kadang anak-anak kita yang misalnya ada ikut menggambel gitu kan, gambel atau ikut menari. Itu memang harus kita berikan juga dispensasi kepada mereka. Ya, karena di sisi lain juga kan mereka juga dituntut untuk mampu berkembang di masyarakat. Iya, bisa bermasyarakat. Iya, kalau kita kaitkan dengan proyek IPAS ini, kan mereka harus aktif di masyarakat juga kan, harus berkembang apa yang mereka miliki, budaya yang ada di masyarakat itu harus dikembangkan juga oleh anak-anak kita gitu. Jangan sampai nanti dia yang hidup di tempatnya sendiri nggak tahu budaya mereka, nggak mampu melanjutkan budaya yang ada di tempat mereka. Ya, jadi kita akan berikan kebebasan, tapi bukan bebas sekali begitu. Di saat-saat tertentu memang akan kita berikan rekomendasi untuk mereka. Rekomendasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Baik Pak Ketut, ternyata setiap akan mengambil keputusan ada tantangan juga ya. Setiap keputusan itu pasti ada tantangan Pak ya, pasti ya. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan nih Pak Ketut, ada enggak waktu yang Pak Ketut tentukan? Mungkin keputusannya harus selesaikan segera sekarang atau masih bisa ditunda nanti mungkin lagi beberapa hari dan seterusnya. Nah, pengalaman Pak Ketut nih dalam proses pengambilan keputusan.
Terima kasih Pak Wayan. Jadi selama ini kalau keputusan-keputusan yang sifatnya non dinas artinya terkait dengan adat, terkait dengan kepentingan masyarakat, itu biasanya Tiang selalu ngambil keputusan saat itu juga. Jadi Tiang tidak mau menunda-nunda untuk mengambil keputusan karena memang masyarakat ingin segera mendapatkan jawaban. Atau teman-teman kita, guru kita, siswa kita, pegawai kita itu memang mereka harus segera mendapatkan jawaban sehingga mereka mampu nanti mengkomunikasikan terhadap masyarakat yang ada di sekitar mereka juga. Contoh misalnya, kalau mereka ingin nanti sore akan ada, atau sebentar lagi siang akan ada undangan hari gitu misalnya, ya kita kan harus segera mengambil keputusan, sehingga mereka bisa juga segera menginformasikan keputusan itu pada masyarakat gitu. Kan itu jadinya. Jadi yang dalam hal ini selalu mengambil keputusan saat itu juga. Jadi saat itu juga, karena yang tidak mau juga menunda terlalu banyak keputusan-keputusan sehingga akan menjadi beban untuk kita. Beban ya. Kalau kita tunda nanti justru akan menumpuk nanti kan sebentar lagi ada lagi beban kan begitu. Ada lagi permasalahan yang harus diputuskan begitu. Apa istilahnya kepala sekolah itu kan policy maker kan. Dia harus selalu ngambil polisi. Itu keputusan-keputusan yang harus segera didapatkan oleh asuhan kita, baik pegawai, guru maupun siswa kita gitu Pak. Sudah jelas sekali ya, bisa langsung diputuskan pada saat kita langsung itu ya. Tergantung sekarang permasalahan yang diputuskan itu bagaimana atau sejauh mana kompleksitasnya. Iya benar-benar Pak ya. Yang berikutnya nih Pak Tut, nah adakah seseorang nih atau siapa nih yang bisa mempermudah Pak Ketut dalam setiap pengambilan keputusan? Tentu dalam kepemimpinan di sekolah itu kita pasti punya pendamping atau wakil. Nah yang pertama yang tentu yang ajak berkonsultasi, berkoordinasi tentang keputusan yang mau diambil adalah di tingkat waka dulu. Di tingkat waka dulu. Nah kemudian dari tingkat waka kita coba koordinasikan apakah hal ini akan bisa dijalankan atau bisa diputuskan atau tidak. Nah kemudian kita akan berkoordinasi dengan kepala desa dan juga aparat desa kalau terkait dengan adat. Terkait dengan adat atau terkait dengan masalah-masalah siswa, karena kebanyakan siswa itu juga berasal dari sana. Jadi kita akan selalu berkoordinasi terutama dengan perbekal yang ada di sana. Perbekal dan juga kalian adat, karena kebetulan kami dengan aparat desa di sana, perbekal, kalian adat, sekretaris desa, itu memang kita terasa menyatu dengan menyatu dengan aparat desa di sana. Jadi segala sesuatu mesti kita komunikasikan dengan mereka, sehingga apa yang menjadi keputusan kita itu juga menjadi keputusan mereka begitu, bukan keputusan kita. Nah terkait dengan adat ini namanya ya, beda dengan kalau kita masalah dinas itu sudah beda sekali. Ya, yang kalau masalah dinas itu sudah hampir sama permasalahan di tiap sekolah. Ini yang sering dilematika ini, dilema etika ini, itu yang sering muncul gitu. Ketika di adat ya. Ya ketika di adat ya. Kalau di masalah di siswa sih enggak. Masalah di siswa atau di guru itu hampir tidak ada permasalahan. Nah itu jadi kita selalu berkoordinasi dengan aparat desa, ya. Di dalam aparat desa juga ada stafnya juga nanti. Dan juga yang pertama kita semasa jam dinas itu dengan waka-waka kita. Jadi kita akan selalu mengadakan pertemuan, istilahnya berkoordinasi. Kalau emang itu masalahnya lebih besar lagi, kita akan mengadakan rapat kecil. Ada rapat kecil dengan kapro, kabeng, dengan waka. Kalau emang itu menyangkut lebih besar lagi, kita akan rapatkan guru semuanya, guru dan pegawai itu kita rapatkan. Dengan harapan kita mendapatkan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik yang akan diambil. Karena walaupun kita punya polisi sebagai pimpinan, tapi kita kan tidak boleh arogan, Pak ya. Kita harus tetap selalu mempertimbangkan hal-hal yang baik yang memang menjadi masukan dari teman-teman kita. Gitu. Nah itu kuncinya Pak ya. Jadi dalam keputusan itu sehingga kita merasa nyaman setelah keputusan diambil, sudah kita lepas sudah gitu, nyaman sudah kita. Nah itu Pak Yan. Nah pertanyaan yang terakhir nih Pak Tut. Nah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Pak Ketut petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ketika keputusan tersebut merupakan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita ambil walaupun yang baru 2 tahun menjadi kepala sekolah, bahwasanya setiap keputusan itu
keputusan yang kecil itu bisa kita ambil sendiri keputusannya. Keputusan yang lebih besar itu boleh kita koordinasikan dengan teman-teman staf sekolah, terutama Waka. Apabila itu menyangkut keputusan yang lebih besar lagi menyangkut di desa, tentu kita harus berkoordinasi dengan aparat desa setempat, ya aparat desa setempat, terutama masalah Pak Berpekel, sekretaris desa dan juga bagian pengurus adat di sana, Pak Yan. Jadi kita identifikasi masalahnya dulu ya, tadi sekian kali pengalaman kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, masalah adat seperti itu ya tentu kita bisa tahu, oh ini kecil permasalahannya, oh ini medium setengah permasalahannya kan gitu kan. Medium permasalahannya, ini masalah besar yang harus kita koordinasikan dengan kepala desa sebagai contoh misalnya. Kalau masalah siswa saja sedikit ada permasalahan sekolah kan kita bisa memutuskan sendiri Bisa kan. langsung. Kalau sudah menyangkut ke orang tua siswa gitu, kita minimal berkoordinasi dengan waka-waka dulu dengan kepala sekolah. Tapi kalau sudah menyangkut dengan komite sekolah itu, ya komite sekolah ya kita dengan kepala desa kita harus selalu berkoordinasi. Gitu. Nah, inilah yang perlu yang langkah-langkah ini yang perlu yang ambil di samping untuk kenyamanan kita sendiri ya, mengingat keberadaan sekolah kita di desa itu, jadi kita harus berhati-hati betul dalam keputusan. Nah, itu Pak Yan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketut, itu pertanyaan. Nah, selanjutnya Pak Ketut, dalam Pak Ketut sudah memutuskan atau mengambil keputusan, pernah nggak Pak Ketut mereview lagi keputusan tersebut? Rasanya enak nih sudah memutuskan, terlanjur memutuskan A umpamanya. Pernah nggak memiliki pengalaman seperti itu? Sebagai seorang pemimpin itu tentu pasti Pak Yan. Pasti, ya. Pasti. Terkadang begitu kita ngambil keputusan di sekolah, sampai di rumah kadang-kadang kita berpikir lagi Pak Yan, mereview, oh ini keputusan saya tadi ini benar enggak? Kalau terutama keputusan yang ambil sendiri, ya sendiri, itu pasti akan terjadi. Sedikitnya kita review lagi sampai di rumah, benar enggak apa yang saya putuskan tadi? Tapi ujung-ujungnya ya kita harus tetap pada keputusan yang kita ambil, yang sudah kita keluarkan, kita harus yakin itu sudah benar begitu. Sudah benar. Yang terbaik. Iya, ya, itu keputusan yang terbaik gitu ya. Kalau kita masih tetap berkutat itu kan masalah lagi nanti di kita sendiri kan. Jadi apa yang sudah kita putuskan, yang sudah kita berikan kepada mereka itu ya harus kita, konsekuensinya harus kita jalankan. Apapun risikonya gitu, apapun risikonya harus kita berani ambil itu Pak Yan. Ya, karena sekali lagi ini kan tidak menyangkut masalah efek hukum positif kan. Ini kan masalah norma ya, etika ini gitu. Etika. Jadi, nah syukur sampai sekarang Pak Yan, apa yang keputusan yang ambil terkait dengan masyarakat di sana itu belum pernah bermasalah, belum pernah bermasalah, dan selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat, orang tua siswa dan juga guru-guru di sana dan juga pegawai. Ini Pak Yan. Terima kasih Pak Tut. Nah, ada nggak pesan Pak Tut nih kepada kami berkaitan dengan metode atau pengambilan keputusan yang terbaik ya, secara singkat aja Pak Tut. Iya. Ya, pesan untuk kami ini. Iya. Ini berdasarkan pengalaman sih Pak Wayan. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita memang harus selalu kembali ke depan mengidentifikasi permasalahan itu Pak ya. Sebelum mengambil keputusan, benar. Apakah ini keputusannya perlu kita ambil sendiri, melibatkan orang di sekitar kita, atau melibatkan masyarakat yang lebih luas. Itu. Jadi kita harus selalu berpikir, tidak mungkin kita sebagaimanapun pinternya orang, itu tidak mungkin kita akan selalu keputusan itu benar Pak ya. Selalu benar, tidak mungkin itu. Karena kondisi apa istilahnya, terutama tiang nih kan sangat berbeda dengan adat yang di rumah dengan adat di mana kita bertugas sekarang kan. Sangat berbeda. Ya jadi kita harus belajar banyak. Lebih banyak belajar dari masyarakat di mana kita bertugas itu akan lebih bagus. Ya akan lebih bagus. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu artinya menyenangkan semua pihak. Menyenangkan nih. Artinya mereka tidak merasa dirugikan, kita juga tidak dirugikan. Gitu. Ya, artinya memberikan keputusan yang terbaik lah buat semua pihak begitu. Baik kepada siswa, kepada guru, kepada warga sekolah, kepada masyarakat di sekitar kita. Nah itu kuncinya Pak Yan. Jadi kita harus selalu belajar mengambil keputusan Pak Yan. Belajar dalam mengambil keputusan. Iya. Baik, terima kasih Pak Tut. Tidak terasa nih percakapannya mengalir begitu saja. Yang meminta pengalaman Pak Ketut dalam proses pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa
yang gunakan sebagai referensi nanti dalam setiap mengambil keputusan apapun, baik secara pribadi maupun di lembaga sekolah. Terima kasih Pak Ketut untuk waktunya nih. Nggih, sama-sama Pak Yan. Nggih, Ya, terima kasih. semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat untuk Pak Yan dan juga untuk kita semua, Pak Yan. Nggih. Ya, nggih, terima kasih Pak Yan. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Ketut Mulyana SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tejakula. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, setelah dilakukan wawancara dengan 3 narasumber pimpinan kepala sekolah, selanjutnya akan dilakukan analisis situasi atau kasus dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada narasumber pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah rasa kebenaran dan rasa peduli. Pada narasumber kedua dan ketiga, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Pada langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pada kasus pertama, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan pegawai. Pada kasus yang kedua, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Dan pada kasus yang ketiga, yang terlibat adalah kepala sekolah dan guru. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pada narasumber yang pertama, fakta-fakta yang relevan adalah 1. Ada keinginan sebagian guru dan pegawai membuat pelinggih baru di depan sekolah. 2. Ada pihak yang tidak setuju membuat pelinggih baru di depan sekolah. 3. Kondisi sekarang di depan sekolah sudah ada pelinggih. 4. Pada program kerja sekolah belum ada direncanakan anggaran pembuatan pelinggih baru. Kelima, dengan situasi seperti ini, kepala sekolah diminta segera untuk mengambil keputusan. Pada narasumber yang kedua, fakta-fakta yang relevan adalah 1. Siswa sering terlambat datang ke sekolah karena masih membantu orang tua berjualan. 2. Sekolah memiliki aturan kedisiplinan siswa. Ketiga, pembina kesiswaan ingin menegakkan disiplin. Pada narasumber yang ketiga, fakta-fakta yang relevan adalah 1. Ada seorang guru yang mengajukan izin tidak mengajar karena ada upacara adat. Kedua, guru tersebut masih ada jam mengajar. 3. Keterlibatan guru tersebut dalam upacara adat terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pertanyaannya, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan tidak ada unsur pelanggaran hukum dalam kasus ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus ini? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik profesi. Berdasarkan perasaan dan institusi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga itu menyatakan tidak ada yang salah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Narasumber pertama,
kedua dan ketiga itu menyatakan tidak ada masalah bila hal ini dipublikasikan di media sosial, karena permasalahan ini sifatnya internal dan tidak sensitif. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan akan mengambil keputusan terbaik atau win-win solution yang berpihak kepada kepentingan semua pihak berdasarkan data dan bukti yang ada dengan melakukan pendekatan secara personal dan meminta pertimbangan dari beberapa pihak yang dipercaya, atau hal ini merupakan berpikir berbasis kepedulian. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Narasumber pertama, paradigma yang terjadi adalah individu lawan kelompok. Ada kepentingan sekelompok orang dan kelompok yang memiliki pendapat sama-sama benar. Pada narasumber yang kedua dan ketiga, paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang bersangkutan memiliki hak yang sama untuk meminta izin, tetapi karena situasi membuat yang bersangkutan mengalami kesulitan. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Pada narasumber pertama, kedua, dan ketiga, dalam prinsip penyelesaian dilema yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan berpikir berbasis rasa peduli, setiap keputusan yang diambil tidak menutup kemungkinan untuk dievaluasi kembali bila diperlukan. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Narasumber pertama, berdasarkan investigasi opsi trilema yang dilakukan adalah dengan meminta masukan dan pertimbangan dari para senior dan pihak yang paham terkait hubungan skala dan niskala untuk membuat pelinggih baru. Narasumber kedua dan ketiga, berdasarkan investigasi opsi trilema yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang bersangkutan. Langkah ke-8, buat keputusan. Narasumber pertama, keputusannya yakni 1. Pembuatan pelinggih baru tidak dilaksanakan. 2. Tetap menjaga hubungan yang baik antara semua pihak yang menginginkan membuat pelinggih baru dan yang tidak setuju. 3. Sebagai bukti keputusan ini harus dibuat surat keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah. Narasumber kedua, keputusannya yakni memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan dengan mengambil solusi terbaik agar tidak terlambat lagi masuk sekolah. Narasumber ketiga, keputusannya yakni memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan untuk tidak mengajar dengan konsekuensi mencari guru pengganti agar pembelajaran tetap berlangsung. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Narasumber pertama, kedua, dan ketiga, keputusan yang diambil pada saat tertentu bila diperlukan bisa dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan saat itu. Ketika masalah ini terjadi lagi di kemudian hari, maka perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi dari semua pihak yang berkepentingan untuk bersinergi dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, berikut adalah refleksi wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama, pertanyaannya,
hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara yang dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang saya dapatkan? Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara yang dilakukan? Pada narasumber pertama, sebelum mengambil keputusan, melakukan pendekatan secara personal kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi detail tentang masalah yang sedang dihadapi. Narasumber kedua, mengumpulkan data-data dan bukti pendukung sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Narasumber ketiga, mengkomunikasikan dengan pihak terkait untuk mendapatkan solusi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang saya dapatkan? Apakah dalam pengambilan keputusan ketiga pemimpin tersebut menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Karena pengetahuan tersebut belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Yang saya dapatkan adalah para pemimpin secara tidak sadar sudah menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan walaupun tidak sepenuhnya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara dengan ketiga pimpinan tersebut, ada persamaan yang saya temukan, yaitu bahwa ketiganya dalam mengambil keputusan lebih dominan menggunakan prinsip berpikir rasa peduli atau care-based thinking dan melibatkan pihak-pihak terkait. Yang menonjol dari narasumber kedua dalam pengambilan keputusan adalah selalu mengutamakan data-data pendukung, komunikasi, dan kolaborasi. Persamaan yang lain dalam pengambilan keputusan ketiga narasumber tersebut selalu berpikir dari berbagai sudut pandang dan menganalisis kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Perbedaan yang saya temukan dari ketiga narasumber adalah narasumber kedua dalam pengambilan keputusan memperhatikan prinsip-prinsip aturan atau regulasi. Sedangkan narasumber pertama dan ketiga memperhatikan prinsip hasil akhir. Namun ketiganya tetap saja memperhatikan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin dalam mengambil keputusan yang mendukung unsur dilema etika adalah cenderung mengambil keputusan dengan melibatkan semua pihak terkait, bermusyawarah, memperhatikan rasa peduli, berusaha tenang dan yakin dalam setiap pengambilan keputusan. Para pemimpin mengukur efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan atas penerimaan semua pihak terhadap keputusan yang diambil atau tidak ada konflik, perkembangan lebih lanjut, dan dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya?
pada murid-murid saya dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapan saya akan menerapkannya? Tentu saja, dengan lebih memahami dan memperdalam materi modul 3.1, ke depannya bila saya dihadapkan dalam situasi atau permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, saya akan mengkaji permasalahan yang dihadapi apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika dilema etika, saya akan menentukan paradigma dilema etika apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Langkah kedua, berdasarkan paradigma tersebut, saya akan memilih kembali prinsip apa yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Langkah ketiga, berdasarkan paradigma dan prinsip dilema etika yang dipilih, saya akan melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apabila saya menghadapi permasalahan dilema etika, akan segera menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran, saya dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri.